Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Alfian, NIM 19104174041. Saya ingin menjawab pelajaran Manajemen Operasi 1 kelas F Manajemen Malam. Dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. 1. Apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasional? Manajemen operasional adalah sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, mesin, peralatan, dan bahan-bahan mentah atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk, barang, dan jasa yang lazim dipergunakan. 2. Sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup operasional mencakup 3 aspek, yaitu perencanaan sistem produksi, 2. sistem pengendalian produksi, 3. sistem informasi produksi. 3. Sebutkan perbedaan antara barang dan jasa. 3. Perbedaan barang dan jasa adalah barang yang mempunyai wujud tertentu yang bisa dilihat dan disentuh, sedangkan jasa tidak memiliki bentuk tetapi dapat dirasakan. Contoh, barang misalnya adalah meja yang digunakan dan disentuh dengan mudah. 5. Sebutkan 10 keputusan MO yang paling penting. 1. Perancangan barang dan jasa, menetapkan sebagian proses informasi yang akan dilakukan, keputusan biaya, kualitas, dan sumber daya. 2. Kualitas. Yang ketiga, perencanaan proses dan kapasitas. 4. Pemilihan lokasi. 5. Perencanaan tata letak. 6. Sumber daya manusia dan rencangan pekerjaan. 7. Manajemen rantai pasokan. 8. Persediaan. 9. Penjualan. 10. Pemeliharaan. 6. Jelaskan alasan mengapa perlu pelajari MO. Karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa produksi, kita mempelajari MO untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer ini, kita dapat membangun keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer seperti itu. 7. Bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi. Mana sih nomor 7 coy? Ada 7. Tak ada kan? Enggak ada. Pesaing itu gue, pesaing gue. 7. Bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi? Keunggulan pesaing menunjukkan penciptaan sistem yang memiliki keunggulan khusus atau unik di atas pesaing. Keunggulan pesaing dalam manajemen operasi dapat diciptakan melalui 3 strategi: diferensiasi, biaya rendah, dan respon cepat. Bersaing dengan diferensiasi adalah membedakan penawaran organisasi dalam berbagai cara yang akan dianggap sebagai nilai tambah oleh konsumen. Jadi, diferensiasi adalah tentang bagaimana membuat keunikan. Strategi biaya rendah tidak berarti nilai rendah atau kualitas rendah. Bersaing dengan respon. Respon adalah suatu set nilai yang berhubungan dengan kemampuan dalam kecepatan, fleksibilitas, dan kehandalan. 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi operasi. Jelaskan secara rinci. Strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Visi dalam hal ini harus diintegrasikan dalam strategi bisnis serta seringkali direfleksikan pada perencanaan normal. Nomor 9. Silakan buka link YouTube yang di bawah ini dan silakan ditonton berdasarkan video di atas. A. Apa judul video di atas? Judul video tersebut adalah Indonesia X ITS 101 Supply Chain Management Intro Video. Yang B. Siapa pembicara dalam video di atas dan dari mana pembicara tersebut? Pembicaranya adalah Profesor Nyoman Bujawan, PhD, ECS, CP.
Beliau merupakan guru besar SCM Universitas ITS. C. Jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Supply chain management adalah disiplin yang mempelajari pengelolaan aliran barang dari sumber sampai ke pelanggan. Yang D. Mengapa supply chain management sangat penting bagi perusahaan? Supply chain management penting bagi perusahaan karena bisa menjaga availability atau ketersediaan barang supaya siap dibeli konsumen dengan kualitas yang bagus, harga yang terjangkau dan tepat saat mereka perlukan atau butuhkan. Mereka perlu bekerja. Yang E, dijelaskan teori supply chain management yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video di atas. Teori yang dijelaskan oleh pembicara adalah salah aku coy. Yang D aku belum. D. Mengapa supply chain management sangat penting bagi perusahaan? Supply chain management penting bagi perusahaan karena bisa menjaga availability atau kesediaan barang supaya siap dibeli konsumen dengan kualitas yang bagus, harga yang terjangkau dan tepat saat mereka perlukan atau butuhkan. Mereka perlu bekerja bersama-sama dan share informasi. Mereka harus meramalkan permintaan secara baik supaya bisa memprediksi berapa barang yang harus dipasok. Kemudian mereka harus berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Yang E, jelaskan teori supply chain management yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video di atas. Teori yang dijelaskan oleh pembicara adalah mengambil contoh dari air yang diminum tentang pengelolaan aliran barang atau air yang diminum, mulai dari hulu atau dalam kurung sumber sampai ke hilir dalam kurung pelanggan. F. Apa yang Anda dapat pelajari dan Anda dapat dari menonton video tersebut di atas? Pengertian dan pentingnya supply chain management dalam kurung SCM bagi perusahaan. Sekian video dari saya, Dede Alfian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.